Halo guys, kembali bersama kami di Ayam Jantan Channel. Kami di sini akan menseringkan mengenai perkawinan dalam agama Katolik. Dan saya telah mempunyai 4 narasumber. Salah satunya ialah Gain Fodor Sinaga, Ranggo Nia, dia dari Vietnam, Doni Severi Sinaga, dan Ranggo Lam dari Vietnam. Nah, untuk saudara saya yang dari Vietnam, saya ingin mengetahui apa sebenarnya perbedaan perkawinan di Vietnam dengan Indonesia ini sejauh saudara telah tinggal di Indonesia ini? Sejauh saya melihatnya, saya terasa karena di Vietnam saya melihat orang Katolik akan menikah dengan orang Katolik dan orang agama lain akan menikah dengan orang seagama dengannya. Jika orang masuk dalam jika orang lain mau menikah dengan orang Katolik, wajib masuk dalam agama Katolik. Dan saya lihat sangat berbeda dengan Indonesia ini. Semacam-macam bisa menikah, saling menikah, maksudnya berbeda agama pun bisa menikah. Tadi kan kita telah mengetahui mengenai pernikahan di Vietnam. Nah, sekarang pengalaman saudara di Indonesia, bagaimana pernikahan Katolik di Indonesia ini? Oh baik, untuk saudara Elisa, memang kita-kita ini tidak akan menikah, tetapi memang diharuskan untuk mengetahui tentang sedikit perbedaan di budaya kita. Biasanya kalau di Indonesia ini ada kalanya sesama agama, dan itu memang dianjurkan. Tetapi ada juga kalanya berbeda agama. Kalau berbeda agama itu biasanya terkadang ada kesepakatan mau pindah agama atau tidak. Di Indonesia ini, daerah Batak ini juga sering terjadi bahwa Katolik menikah dengan bukan agama tetapi gereja yang lain seperti HKBP. Dan bagaimana cara mereka untuk menyatukan? Ya, kesepakatan itu. Satu orang mungkin biasanya itu anak perempuan atau yang perempuan itu biasanya akan mengikut kepada suaminya yang di mana agama suaminya, ada kalanya akan ke situ ikut perempuan itu. Tetapi sekali lagi itu tergantung kesepakatan mereka. Dan ketika pernikahan itu dilangsungkan dan berbeda, pada akhirnya akan ada perbedaan juga dalam sakramen di dalam gereja kita juga. Dan juga seandainya menikah beda agama, itu juga diterima gereja tetapi lebih sulit. Artinya langkah-langkah untuk situ lebih sulit, tetapi dianjurkan memang selalu dalam agama yang sama. Itu juga untuk bertujuan untuk nanti bagaimana mendidik anak-anak supaya tidak menjadi dua arah tetapi menjadi satu arah, sehingga orang tua pun gampang untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Nah, tadi telah kita dengar bagaimana proses pernikahan itu. Nah, dan saudara Gain tadi mengatakan bahwa bisa menikah agama Katolik dengan HKBP. Nah, bagaimana prosesnya dalam gereja Katolik itu? Baik, secara umum perkawinan di Katolik itu ada 3 macam. Yang pertama, bisa dikatakan perkawinan antara Katolik dengan Katolik itu sudah biasa. Yang kedua, ada perkawinan antara Katolik dengan umat Kristiani, artinya yang menerima baptisan dan diakui oleh Katolik dan dalam persekutuan PGI biasanya. Yang ketiga, nanti ada perkawinan antara Katolik dengan yang non Kristiani, misalnya agama Islam, Hindu atau Buddha. Jadi kalau perkawinannya, misalnya untuk kasus yang perkawinan antara Katolik dengan Kristen, kita ambil contoh yang HKBP tadi, pasangan harus mengajukan suatu izin dari otoritas gereja partikularnya, misalnya dari uskup setempat, seperti itu. Baik, tadi katanya tidak dapat diceraikan, tetapi dapat dibatalkan. Nah, sebenarnya apa maksud kata pembatalan itu? Sebenarnya karena kebiasaan kita menggunakan kata lebih simpen, jadi kita bilang membatalkan. Tapi sebenarnya sifatnya bukan membatalkan, karena memang kalau sifat sakramen perkawinan tidak boleh kita membatalkan lagi oleh gereja, oleh manusia apapun. Tapi maksudnya membatalkan artinya karena ada halangan-halangan sebelum pernikahan itu, ataupun langsung waktu perkawinan terjadi. Jadi perkawinan itu tidak sah atau tidak tercipta perkawinan itu.
Makanya itu namanya belum jadi perkawinan itu, bukan membatalkan, tetapi karena mungkin umat dan juga banyak orang sudah biasa pakai kata itu. Tapi mengenai itu pun ada 3 syarat untuk satu perkawinan itu menjadi sah secara kanonik. Ada 3 syarat supaya perkawinan Katolik disebut sah secara kanonik. Yang pertama, kesepakatan pasangan secara hukum gereja. Yang kedua, pasangan tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan. Dan yang ketiga, perkawinannya dilangsungkan secara publik, yakni peneguhannya diakui secara hukum gereja. Dan saya tertarik ada kata yang dikatakan tadi, halangan pernikahan. Saya ingin bertanya, apa halangan pernikahan itu? Atau bisa diberikan beberapa contoh apa saja yang menghalangi pernikahan itu? Oh, yang pertama mengenai halangan menikah itu sebenarnya ada 12 jenis halangan. Cukup banyak ya. Iya. Jadi yang pertama adalah mengenai umur untuk pasangan pernikahan. Menurut gereja Katolik, laki-laki harus genap usianya 16 tahun, sedangkan perempuan 14. Jadi kalau belum genap tahunnya, belum bisa menikah, itu menjadi halangan untuk pernikahan. Yang kedua mengenai impotensi, maksudnya kalau antara mereka pasangan itu salah satu orang kalau mempunyai impoten sebelum menikah, sebelumnya bukan setelah, sebelum menikah itu, jadi kalau langsungkan perkawinan itu dan diketahui halangan itu juga membuat gagal atau tidak jadi perkawinan itu. Yang ketiga adalah karena terhalang karena dia sudah ada perkawinan sebelumnya. Maksudnya seperti ini, bisa seorang sudah menikah di kampung halamannya, lalu dia ke tempat perantauan, lalu dikerja di sana, lalu jumpa lagi seorang gadis perempuan lain, lalu dia mau menikah lagi. Tapi itu juga nanti ketahuan bahwa dia sudah menikah sebelumnya. Pernikahan yang kedua ini akan dibatalkan atau tidak jadi perkawinan itu karena dia sudah ada perkawinan sebelumnya. Yang keempat adalah kurang dispensasi atau menikah di antara perbedaan agama Katolik dengan agama lain selain Kristen ya, yang dibaptis. Itu pun kalau tanpa dispensasi dari gereja secara khusus dari Bapak Uskup, itu pun menjadi halangan untuk perkawinan itu. Yang kelima adalah mengenai kaum tetabis, para imam, para diakon, bahkan Bapak Uskup. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada beberapa kasus pastor pulang dan menikah. Sebenarnya itu pun bisa, tetapi harus menunggu proses sangat lama karena harus minta dispensasi bukan dari Bapak Uskup tetapi dari Bapak Paus dari Roma. Sama seperti itu juga kalau para kaum religius yang sudah kaum kekal, beruntunglah kita berkaum kekal, masih ada kesempatannya. Tetapi kalau yang sudah kaum kekal, itu juga dia akan terhalang untuk menikah seorang perempuan karena kaum publiknya. Jadi prosesnya juga gitu, seperti tadi seorang imam dia harus mengajukan surat kepada kepausan dan dapat dispensasi, setelah itu baru dapat menikah. Tapi memang perhatikanlah bedanya karena kaum religius itu ada 2 tingkat. Satu, order atau kongregasi kepausan itu memang butuh dari Bapak Paus. Tetapi kalau tingkat keuskupan yang menentukan atau memberikan dispensasi adalah Bapak Uskup untuk tingkat keuskupan. Yang ketujuh mengenai penahanan atau paksaan. Maksudnya seperti ini. Ada kasus terjadi bahwa seorang laki-laki kan belum mencintai perempuan itu mungkin. Jadi dia menculikkan perempuan itu, iya, atau menahankan dia dalam satu tempat jauh dari rumahnya. Dan paksa dia mau lepas itu harus menikah sama dia. Jadi karena perempuan ini pun sangat takut kan, jadi dia setuju untuk menikah.
Tetapi karena paksaan itu, bukan dia dari sendiri dia mau, jadi perkawinan itu pun tidak sah. Lalu yang ke-8 mengenai pembunuhan. Ini sangat mengerikan gini. Maksudnya ada satu pasangan, itu sudah perkawinan saya. Lalu dia mau menikah lagi perempuan lain. Tapi tadi kita tahu kan, hanya bisa dalam gereja Katolik hanya bisa menikah lagi kecuali istrinya meninggal Itu suaminya. atau suaminya kembali. Mau lah ya. Jadi iya, ada orang jahat sampai itulah mau menikah lagi, jadi dia membunuh pasangannya sendiri atau pasangan yang dia mau menikah. Misalnya dia mau menikah dengan satu orang sudah menikah, sudah berkeluarga. Jadi mau menikah itu, jadi dia bunuh pasangannya, dia nanti bisa bebas menikah. Kalau ini namanya cinta buat gila. Itulah. Jadi yang ke-8 itulah mengenai halangan pembunuhan karena membunuh pasangan untuk dapat yang satu lagi itu. Oh, baik, akan saya tambahkan dulu. Iya. Mungkin yang selanjutnya yang nomor 9 itu ada di sana disebutkan bahwa hubungan persaudaraan konsanguinitas. Apa itu? Itu adalah hubungan yang karena darah, jadi tidak diperbolehkan untuk saling menikah. Misalnya, kalau saya punya adik perempuan, itu jelaskan karena langsung peralihan darah. Jadi itu dalam gereja Katolik tegas itu tidak diperbolehkan. Jadi sudah cacat total langsung dia. Selanjutnya yang hubungan semenda ada di semenda namanya. Di hukum kanonik bahasanya itu semenda itu mungkin orang Batak lebih paham mungkin dengan istilah pariban mungkin. Apa itu pariban? Biasanya ada tingkat 4. Tingkat pertama itu antara saya dengan orang tua saya, itu sudah jelas dalam gereja Katolik tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tingkat kedua antara saya dengan orang tua dari orang tua saya, itu juga tidak diperkenankan. Yang ketiga hubungan antara saya dengan tante saya atau saudari dari ibu saya, itu tingkat ketiga karena saya ke orang tua ke kakek, kakek ke tante. Tantenya itu tingkat ketiga. Tingkat keempat itu marpariban. Itulah yang marpariban itu antara saya dengan sepupu saya, anak dari tulang istilah Bataknya atau paman saya. Namun dalam lingkup Keuskupan Agung Medan, hal ini sudah diberi dispensasi. Artinya di dalam lingkungan di keuskupan kita, perkawinan antara marpariban sudah diberikan kompensasi atau dispensasi oleh gereja Katolik dari Tahta Suci. Yang ke-11 ada tentang konkubinat. Apa itu? Itu dalam gereja Katolik sangat tidak diperkenankan menikah dengan, misalnya saya menikah tapi tidak sah dengan seseorang perempuan. Nah, garis lurus di antara istri saya ini yang tidak diakui tapi tidak sah, itu misalnya orang tuanya itu kan garis lurus, atau anak perempuannya itu garis lurus dari istri saya. Jadi pernikahan antara saya dengan garis lurus misalnya ibunya atau putrinya, itu secara hukum gereja itu tidak sah dan langsung dibatalkan secara otomatis. Yang selanjutnya adalah hubungan adopsi. Perlu diketahui bahwa adopsi biasanya diakui hukum negara. Nah, hukum negara ini sudah memasukkan anak itu menjadi anak saya. Jadi secara garis dia menjadi garis lurus terhadap keturunan saya. Misalnya saya adalah orang tuanya. Jadi dalam hukum gereja sangat tidak diperbolehkan bahwa dia menikahi garis lurus atau misalnya menikahi orang tuanya atau kakeknya, bapak dari saya, atau garis lurusnya ke atas. Kemudian garis tingkat 2 menyamping juga dalam hukum gereja tidak diperkenankan bahwa misalnya dia menikah dengan anak kandung saya, karena itu merupakan tingkat kedua dari saya. Jadi secara langsung kalau dia menikah tingkat kedua sudah dibatalkan oleh hukum gereja. Untuk saudara-saudara terkasih yang tercinta yang dimanapun saudara berada, nah inilah sedikit sharing kami mengenai perkawinan dalam gereja Katolik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kami ini bermanfaat bagi kita dan selalu
meneguhkan hati kita dalam perkawinan. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.